Kayla Adistia duduk di sofa ruang tamu apartemennya yang minimalis namun nyaman. Di usianya yang menginjak 29 tahun, dia merasa telah menemukan keseimbangan sempurna dalam hidupnya. Sebagai seorang editor di salah satu penerbit ternama di Jakarta, Kayla berhasil membangun karier yang solid meski harus berbagi waktu dengan tugas-tugas rumah tangga. Di sisi lain, Alden, suaminya, adalah seorang manajer proyek di perusahaan konstruksi besar. Mereka telah menikah selama 5 tahun, dan kini mereka sedang menantikan kelahiran anak kedua mereka. Kehamilan ini seharusnya menjadi momen bahagia bagi Kayla. Tetapi entah kenapa, ada sesuatu yang mulai terasa tidak beres. Alden belakangan ini semakin jarang di rumah. Dia sering pulang larut malam dengan alasan proyek baru yang menumpuk. Awalnya, Kayla tidak curiga. Lagi pula, Alden selalu membawa buket bunga atau coklat mahal setiap kali pulang terlambat. Namun ada satu hal yang membuat Kayla gelisah. Handphone Alden. Dia hampir tidak pernah lepas dari ponselnya. Bahkan saat makan malam bersama Kayla. Ada kalanya dia buru-buru menyimpan ponselnya begitu Kayla masuk ke ruangan. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan. Kayla mencoba mengabaikan firasat buruknya. Dia meyakinkan diri bahwa Alden hanya sibuk bekerja, seperti biasa. Lagi pula, mereka adalah pasangan yang saling mencintai, bukan? Bahkan ketika dokter mengumumkan bahwa bayi mereka adalah seorang perempuan, Alden tampak sangat antusias. "Kita akan punya putri kecil," katanya dengan senyum lebar, meski Kayla merasa senyum itu tidak sepenuhnya tulus. Namun ada satu momen yang tak bisa Kayla lupakan. Beberapa hari lalu, saat dia sedang membersihkan meja kerja Alden, dia menemukan sebuah struk pembelian tiket pesawat. 2 tiket pulang pergi ke Bali, atas nama Alden dan seseorang bernama Nadine Kirana. Nama itu terasa asing, tapi juga menusuk hatinya. Siapa Nadine? Mengapa Alden memesan tiket bersamanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiran Kayla, namun dia memilih diam. Dia belum siap menghadapi jawabannya. Malam itu, Kayla mengelus perutnya yang mulai membesar. Dia berbisik pelan, "Ibu hanya ingin melindungi kita, Nak. Tapi apa yang harus ibu lakukan?" Di tengah gemerlap lampu kota Jakarta, Kayla merasa sendirian. Dia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis dalam beberapa hari ke depan. Dan semua dimulai dengan sebuah rahasia kecil yang disembunyikan Alden. Beberapa hari setelah menemukan struk tiket pesawat, Kayla masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman. Namun rasa penasarannya semakin memuncak. Dia mencoba mengamati gerak-gerik Alden lebih cermat. Suaminya tampak lebih sering menerima panggilan telepon di luar rumah. Dan bahkan saat di rumah, dia seringkali menjauh untuk mengambil rapat dadakan. Suatu malam, saat Kayla sedang bersantai di kamar sambil membaca buku, handphone Alden tiba-tiba berbunyi di atas meja. Alden sedang mandi. Jadi Kayla tanpa sengaja melihat layar ponselnya. Sebuah notifikasi pesan masuk dari seseorang bernama Nadine Kirana. Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat darah Kayla berdesir. "Alden, aku sudah tidak sabar menunggumu di Bali. Kita akan sangat bahagia di sana." Kayla merasa seperti ada batu besar yang jatuh menimpa dadanya. Dia berusaha menenangkan diri, mencoba berpikir rasional. Mungkin ini hanya salah paham, tapi kata-kata dalam pesan itu begitu intim, begitu dekat. Siapa Nadine? Apa maksudnya dengan bahagia di Bali? Kayla meremas selimutnya erat-erat, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Saat Alden keluar dari kamar mandi, Kayla langsung bertanya dengan nada datar. "Siapa Nadine?" Alden terlihat terkejut sejenak, tapi kemudian tersenyum santai. "Nadine? Oh, dia hanya teman kerja. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan dia?" "Teman kerja?" ulang Kayla, matanya menyipit curiga. "Kenapa dia mengirimimu pesan tentang Bali?" Alden tertawa ringan, meski ada sedikit ketegangan di suaranya. "Ah, itu soal proyek baru. Kami harus survei lokasi di Bali minggu depan. Jangan khawatir, sayang. Aku cuma bekerja." Kayla ingin percaya, tapi ada sesuatu dalam nada suara Alden yang membuatnya tidak yakin. Malam itu, dia tidur dengan perasaan gelisah, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab.
Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, dan Kayla memutuskan untuk mengikuti firasat buruknya. Dia meminta izin cuti dari kantor dengan alasan kontrol rutin kehamilan. Padahal niatnya adalah untuk menyelidiki keberadaan Alden di Bali. Berbekal informasi dari stroke tiket pesawat, dia memesan tiket 1 hari setelah keberangkatan Alden dan Nadine. Sesampainya di Bali, Kayla menyewa mobil dan menuju hotel yang tertera di stroke. Saat tiba di sana, dia berusaha tetap tenang. Dengan hati berdebar-debar, dia mendekati resepsionis dan bertanya, "Apakah ada tamu bernama Alden Wijaya atau Nadine Kirana?" Pegawai resepsionis mengecek sistem mereka sejenak, lalu menjawab dengan senyum ramah, "Ya, ada. Mereka memesan suite bulan madu di lantai 7. Kayla merasa seperti tersambar petir. Suite bulan madu, pikirannya langsung berputar liar. Bagaimana bisa? Bukankah dia sendiri yang sedang hamil anak kedua mereka? Bagaimana bisa Alden melakukan ini padanya? Tanpa berpikir panjang, Kayla naik lift ke lantai 7. Dia berdiri di depan pintu kamar yang disebutkan oleh resepsionis, tangannya gemetar hebat. Dalam hati, dia berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun ketika dia mendengar suara tawa wanita dari dalam kamar, semua harapannya runtuh seketika. Dia mengetuk pintu dengan keras, dan beberapa detik kemudian pintu terbuka. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda berparas cantik dengan gaun tipis. Nadine Kirana. Alden ada di belakangnya, wajahnya pucat seperti melihat hantu. "Kayla," gumam Alden, suaranya bergetar. Apa yang kamu lakukan di sini?" Kayla tidak bisa berkata apa-apa. Air mata mengalir deras di pipinya saat dia menyadari bahwa semua firasat buruknya benar adanya. Alden tidak hanya berselingkuh, dia juga membeli cincin baru untuk Nadine, yang terlihat jelas di jari manisnya. "Bulan madu ya," ucap Kayla akhirnya, suaranya bergetar penuh amarah. "Selamat atas pernikahanmu, Alden." Dengan hati hancur, Kayla berbalik dan meninggalkan kamar itu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kayla kembali ke Jakarta dalam keadaan hancur. Dia tidak bisa berhenti memikirkan momen ketika dia mengetuk pintu suite bulan madu itu dan menemukan Alden bersama Nadine. Setiap kali ingatan itu muncul, dadanya terasa sesak, seolah-olah ada beban besar yang menekannya. Dia mencoba menyembunyikan kesedihannya dari keluarga dan teman-temannya, tapi air mata yang tak terbendung seringkali jatuh tanpa bisa dicegah. Sesampainya di rumah, Kayla langsung masuk ke kamar dan mulai membereskan barang-barangnya. Dia tidak ingin tinggal di apartemen yang sama dengan Alden lagi. Namun saat dia sedang mengemas pakaian ke dalam koper, Alden tiba-tiba muncul di pintu kamar. Wajahnya tampak lelah, tapi juga penuh rasa bersalah. "Kayla, kita harus bicara," kata Alden pelan. Suaranya terdengar seperti orang yang putus asa. Kayla berbalik, matanya memerah karena menangis. "Apalagi yang bisa kamu katakan, Alden? Apa kamu akan bilang bahwa semua ini cuma salah paham? Atau bahwa Nadine hanya teman kerja, seperti yang kamu katakan sebelumnya?" Alden membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dia hanya menunduk, meremas tangannya sendiri. Akhirnya dia berkata dengan nada getir, "Aku tahu aku salah, Kayla. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi aku dan Nadine, kami saling mencintai." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantung Kayla. Dia tidak pernah menduga bahwa Alden akan mengakui semuanya dengan begitu mudah. "Jadi apa artinya aku dan anak-anak bagimu?" tanya Kayla, suaranya bergetar. "Kami hanya sisa-sisa dari kehidupanmu yang lama?" Alden tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, diam dan terlihat bingung. Kayla tidak ingin mendengar alasan atau pembenaran apapun lagi. Dia mengambil koper dan pergi meninggalkan apartemen tanpa menoleh ke belakang. Setelah meninggalkan Alden, Kayla memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya. Awalnya dia enggan menceritakan apa yang terjadi, tapi ibunya segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Kayla akhirnya mengungkapkan semuanya, tentang tiket pesawat, tentang Bali, tentang Nadine, dan tentang pengkhianatan Alden. Ibu Kayla,
seorang wanita bijaksana bernama Burina, hanya mendengarkan dengan tenang. Setelah Kayla selesai berbicara, Burina memeluknya erat. "Kamu tidak sendirian, Nak," katanya lembut. "Mama dan Papa selalu ada di sini untukmu. Kamu kuat, Kayla. Kamu bisa melewati ini." Kehadiran keluarga membuat Kayla merasa sedikit lebih baik. Namun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana nasib anak-anaknya? Apakah Alden benar-benar akan meninggalkan mereka demi Nadine? Dan yang paling penting, bagaimana cara dia melanjutkan hidup setelah semua ini? Beberapa hari kemudian, Kayla memutuskan untuk menghadapi Nadine secara langsung. Dia tahu bahwa ini adalah langkah berisiko, tapi dia tidak bisa hanya diam dan membiarkan wanita itu merebut suaminya begitu saja. Setelah mencari informasi, Kayla menemukan bahwa Nadine bekerja di sebuah kafe mewah di pusat kota. Saat Kayla tiba di kafe itu, Nadine sedang duduk di sudut ruangan, asyik mengetik di laptopnya. Kayla melangkah mendekat dengan langkah mantap, meski hatinya berdebar-debar. Ketika Nadine menyadari kehadirannya, dia tersenyum sinis. "Ah, istri sah datang untuk memberi selamat," ujar Nadine dengan nada mengejek. Kayla menatapnya tajam. "Apa maumu sebenarnya, Nadine? Apa kamu tidak punya hati? Aku sedang hamil dan kamu tahu itu." Nadine tertawa kecil. "Oh, jadi kamu pikir aku peduli? Dengar, Kayla, Alden sudah bosan denganmu. Dia butuh seseorang yang lebih segar. Seseorang yang bisa memberinya kebahagiaan yang sebenarnya." Kalimat itu membuat darah Kayla mendidih. Dia ingin berteriak atau bahkan menampar Nadine, tapi dia menahan diri. Dia tahu bahwa bertindak impulsif hanya akan membuatnya terlihat lemah. Dengan suara dingin, Kayla berkata, "Alden mungkin memilihmu sekarang, tapi percayalah, kamu tidak akan bahagia dengannya. Pria seperti dia tidak akan pernah setia." Nadine hanya tersenyum tipis, seolah-olah tidak terpengaruh oleh ancaman Kayla. Namun dalam hati, Kayla merasa lega. Dia telah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dan sekarang, dia siap untuk melanjutkan hidupnya tanpa Alden. Dengan tekad yang baru, Kayla mulai memikirkan langkah-langkah untuk membangun kembali hidupnya. Dia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tapi dia siap menghadapinya, untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anaknya. Setelah pertemuannya dengan Nadine, Kayla merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa sebagai korban. Sebaliknya, dia mulai menyadari bahwa dia layak mendapatkan lebih dari apa yang Alden berikan selama ini. Namun sebelum dia bisa memutuskan langkah selanjutnya, sebuah panggilan telepon membuat segalanya semakin rumit. Telepon itu berasal dari pengacara Alden. Dengan nada formal, pengacara tersebut memberitahu Kayla bahwa Alden telah mengajukan gugatan cerai. "Alden ingin hak asuh anak pertama kalian," kata pengacara itu tanpa basa-basi. Kayla terdiam. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Bukan hanya karena Alden benar-benar meninggalkannya, tapi juga karena dia berusaha merebut hak asuh anak mereka. Bagaimana mungkin seorang ayah yang bahkan jarang pulang ke rumah bisa mengklaim bahwa dia lebih layak merawat anak mereka? "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anak-anakku begitu saja," gumam Kayla pelan, meski dia tahu pengacara di ujung telepon tidak dapat mendengarnya. Dia langsung menghubungi pengacaranya sendiri, Bu Sari, seorang wanita tangguh yang dikenal karena keahliannya dalam kasus perceraian. "Bu Sari, aku butuh bantuanmu," kata Kayla dengan suara bergetar. "Aku tidak akan menyerahkan anak-anakku." "Tenang, Nak," jawab Bu Sari dengan nada menenangkan. "Kita akan perjuangkan hakmu, tapi kamu harus kuat, karena ini tidak akan mudah." Beberapa hari kemudian, Kayla dan Alden dipertemukan di kantor pengacara untuk mediasi awal. Suasana di ruangan itu tegang. Kayla duduk di satu sisi meja, sementara Alden duduk di sisi lain, didampingi oleh pengacaranya. Nadine tidak hadir, tapi keberadaannya terasa sangat jelas dalam setiap kata yang diucapkan Alden. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk anak-anak," kata Alden. Suaranya terdengar seperti orang yang berusaha masuk akal. "Dan aku pikir mereka lebih baik tinggal bersamaku." Kayla menatapnya dengan marah. "Yang terbaik untuk anak-anak? Kamu bahkan tidak tahu kapan ulang tahun mereka, Alden. Kamu lebih sering menghabiskan waktu dengan Nadine daripada dengan keluargamu sendiri." Alden terdiam sejenak,
lalu berkata dengan nada dingin, "Aku sudah berubah, Kayla. Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Dan aku yakin anak-anak akan lebih bahagia jika mereka tinggal bersamaku." Kayla merasa hancur mendengar kata-kata itu, tapi dia tidak menunjukkan lemahnya. Dia menatap Alden lurus-lurus dan berkata, "Kalau kamu benar-benar peduli pada anak-anak, kamu akan membiarkan mereka tetap bersamaku. Mereka butuh ibu mereka, Alden. Bukan ayah yang hanya datang saat dia punya waktu luang." Percakapan itu berlangsung panjang dan melelahkan, tapi satu hal menjadi jelas. Alden tidak akan mundur dari niatnya untuk merebut hak asuh anak. Kayla tahu bahwa dia harus berjuang mati-matian untuk melindungi anak-anaknya. Saat persidangan semakin dekat, Kayla mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Dia bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung klaimnya bahwa dia adalah orang tua yang lebih layak. Dia juga mulai belajar lebih banyak tentang hak asuh anak dan hukum keluarga, demi memastikan bahwa dia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun ada satu hal yang membuat Kayla merasa dilema. Untuk memenangkan hak asuh, dia harus menunjukkan kepada pengadilan bahwa dia mampu memberikan kehidupan yang stabil bagi anak-anaknya. Itu berarti dia harus mengorbankan beberapa hal penting dalam hidupnya, termasuk karier yang selama ini menjadi salah satu sumber kebanggaannya. Suatu malam, saat dia sedang duduk di tepi tempat tidur, Kayla memikirkan semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa dia harus memilih antara karier dan keluarga. Setelah beberapa saat merenung, dia memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Anak-anaknya adalah prioritas utamanya, dan dia tidak akan membiarkan apapun menghalangi itu. "Aku akan melindungi kalian, Nak," bisik Kayla sambil mengelus perutnya yang membesar. "Apapun yang terjadi, aku akan memastikan kalian aman." Hari sidang tiba. Ruang sidang dipenuhi dengan ketegangan. Kayla duduk di kursinya, jantungnya berdebar-debar. Alden tampak tenang, seolah-olah dia sudah yakin akan menang. Namun Kayla tidak gentar. Dia sudah mempersiapkan segalanya, termasuk kesaksian dari teman-temannya, keluarganya, dan dokter kandungannya yang membuktikan bahwa dia adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab. Saat hakim akhirnya memberikan keputusan, Kayla menahan napas. Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak pertama mereka diberikan kepada Kayla, sementara Alden hanya diberi hak kunjungan terbatas. Selain itu, Alden diwajibkan memberikan tunjangan bulanan untuk biaya hidup anak-anak. Keputusan itu seperti oase di tengah padang pasir bagi Kayla. Dia tidak bisa menahan air mata bahagia yang mengalir di pipinya. Dia telah memenangkan perjuangannya untuk anak-anaknya, untuk dirinya sendiri, dan untuk masa depannya yang baru. Dengan kemenangannya di pengadilan, Kayla merasa lega. Namun dia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Masih ada banyak hal yang harus dia lakukan untuk membangun kembali hidupnya. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah menyerah. Setelah sidang selesai, Kayla mengambil waktu untuk menata ulang hidupnya. Dia pindah dari apartemen lama yang penuh kenangan bersama Alden ke sebuah rumah kecil di pinggiran Jakarta. Rumah itu sederhana, tapi cukup nyaman untuknya dan anak-anak. Meski awalnya sulit meninggalkan tempat yang pernah menjadi saksi bahagia keluarganya, Kayla tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk melanjutkan hidup. Dia juga mulai mencari pekerjaan baru yang lebih fleksibel, agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Berkat jaringan profesional yang dimilikinya, Kayla mendapatkan pekerjaan sebagai editor lepas untuk beberapa penerbit online. Meski penghasilannya tidak sebesar dulu, dia merasa lebih puas karena bisa menjaga keseimbangan antara karier dan keluarga. Anak pertamanya, Rafa, yang berusia 5 tahun, awalnya kesulitan menerima perubahan besar dalam hidupnya. Dia sering bertanya, "Kenapa ayah tidak tinggal bersama kita lagi?" Kayla selalu menjawab dengan lembut, "Ayah punya kehidupan sendiri sekarang, Nak, tapi kami akan selalu ada untukmu." Meski hatinya sering terasa berat saat menjelaskan hal-hal seperti ini kepada Rafa, Kayla tahu bahwa kejujuran adalah kunci untuk membantu anak-anaknya memahami situasi. Di tengah proses penyesuaian diri, Kayla mendapatkan dukungan tak terduga dari teman-temannya. Salah satu sahabat dekatnya, Meira, sering datang ke rumah untuk membantu menjaga Rafa atau sekadar menemani Kayla berbicara. Meira juga membujuk Kayla untuk bergabung dengan komunitas ibu tunggal di media sosial.
Awalnya, Kayla ragu untuk bergabung. Dia merasa malu dan takut dihakimi oleh orang lain. Namun setelah mencoba menghadiri salah satu diskusi online komunitas tersebut, dia merasa lega. Banyak wanita di sana memiliki cerita yang mirip dengannya. Mereka juga pernah dikecewakan oleh pasangan mereka, tapi berhasil bangkit dan membangun hidup baru. "Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan," kata salah satu anggota komunitas saat sesi diskusi. Kalimat itu terngiang-ngiang di benak Kayla, membuatnya semakin termotivasi untuk terus maju. Beberapa minggu setelah pindah, Alden datang untuk kunjungan pertamanya dengan Rafa. Dia tampak canggung, seolah-olah tidak yakin bagaimana harus bersikap. Kayla menyambutnya dengan sopan, meski di dalam hati dia masih merasa marah dan kecewa. Selama kunjungan itu, Alden mencoba berbicara dengan Kayla tentang Nadine. "Aku dan Nadine sudah putus," katanya pelan. "Aku sadar aku salah." Kayla hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dia tidak ingin menunjukkan emosinya, baik itu kemarahan, kebencian, atau rasa iba. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ini bukan tentang Nadine lagi, Alden. Ini tentang anak-anak. Mereka butuh stabilitas, bukan drama." Alden mengangguk pelan, lalu mengalihkan perhatiannya kepada Rafa. Dia mencoba bermain dengan anak itu, tapi Rafa tampak enggan mendekat. Kayla melihat momen itu dengan hati sedih. Dia tahu bahwa hubungan antara Alden dan anak-anaknya tidak akan pernah sama lagi. Meski perjalanan menuju pemulihan masih panjang, Kayla mulai merasakan kebahagiaan kecil dalam hidupnya. Dia menikmati momen-momen sederhana bersama anak-anaknya, membacakan cerita sebelum tidur, memasak makan malam bersama, atau hanya duduk di teras sambil menonton Rafa bermain. Dia juga mulai mengeksplorasi hobi baru, seperti menulis blog tentang pengalaman hidupnya sebagai ibu tunggal. Blog itu perlahan-lahan mendapatkan banyak pembaca, dan Kayla merasa senang bisa berbagi cerita, serta memberikan inspirasi kepada orang lain yang mungkin sedang menghadapi situasi serupa. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di taman bersama Rafa, Kayla bertemu dengan seorang pria bernama Danu. Dia adalah ayah tunggal dari seorang anak perempuan, dan mereka berbincang ringan tentang tantangan mengasuh anak sendirian. Percakapan itu membuat Kayla merasa bahwa dia tidak sendirian. Masih ada orang lain yang memahami perjuangannya. Saat bulan-bulan berlalu, Kayla mulai merasa bahwa hidupnya kini lebih stabil. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan anak-anaknya dengan cara yang baru, tanpa bergantung pada Alden atau siapapun. Dalam hati, Kayla tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Tapi dia juga tahu bahwa dia telah melewati ujian terberat dalam hidupnya. Sekarang dia siap untuk membuka lembaran baru. Lembaran yang penuh harapan, kebahagiaan, dan kedamaian. Kayla duduk di teras rumahnya, menatap langit sore yang berwarna jingga. Di pangkuannya, bayi perempuannya tertidur pulas. Rafa bermain di halaman depan, tertawa riang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Kayla merasa damai. Dia tahu bahwa masa depan masih penuh tantangan, tapi dia siap menghadapinya. Untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anaknya. Setahun telah berlalu sejak hari itu, hari ketika Kayla mengetuk pintu suite bulan madu di Bali dan menemukan kenyataan pahit tentang Alden dan Nadine. Banyak hal telah berubah dalam hidupnya selama waktu itu. Dia bukan lagi wanita yang rapuh dan terguncang oleh pengkhianatan. Sekarang, dia adalah seorang ibu tunggal yang kuat, mandiri, dan penuh semangat. Kayla sering duduk di teras rumahnya pada sore hari, merenung tentang perjalanan hidupnya. Dia ingat betapa hancurnya dia ketika pertama kali mengetahui perselingkuhan Alden. Dia juga ingat bagaimana sulitnya memperjuangkan hak asuh anak-anak di pengadilan. Tapi yang paling dia ingat adalah momen ketika dia memutuskan untuk tidak menyerah, untuk bangkit dan membangun kembali hidupnya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku memilih untuk tetap tinggal bersamanya," gumam Kayla suatu hari sambil memandangi langit senja. "Mungkin aku akan kehilangan diriku sendiri." Dia tersenyum tipis, menyadari bahwa semua cobaan yang dialaminya justru membawa berkah terselubung. Dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, menghargai kekuatan yang selama ini tidak dia sadari, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Hubungan Kayla dengan anak-anaknya semakin erat. Rafa, yang kini berusia 6 tahun,
mulai memahami bahwa meski ayahnya tidak tinggal bersama mereka lagi, dia masih mencintai mereka. Kayla selalu memastikan bahwa Rafa tidak merasa kehilangan figur ayahnya, meskipun kunjungan Alden semakin jarang terjadi. Adapun bayi perempuannya, Alicia, tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh energi. Setiap kali Alicia tertawa atau memeluknya, Kayla merasa bahwa semua perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Dia tahu bahwa dia telah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, cinta tanpa syarat dan kehidupan yang stabil. "Kamu dan Alicia adalah alasan aku bertahan," kata Kayla suatu hari kepada Rafa. "Aku akan selalu ada untuk kalian, apapun yang terjadi." Rafa tersenyum lebar, lalu memeluk ibunya erat. "Aku sayang ibu," katanya polos. Kayla membalas pelukan itu dengan air mata bahagia di matanya. Dia tahu bahwa inilah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri dan anak-anaknya. Kayla juga mulai merajut hubungan baru dengan orang-orang di sekitarnya. Blog yang dia tulis tentang pengalaman hidupnya sebagai ibu tunggal mendapatkan banyak respons positif. Banyak pembaca yang menghubunginya untuk berbagi cerita dan memberikan dukungan. Beberapa di antaranya bahkan menjadi teman dekatnya. Selain itu, hubungannya dengan Danu, ayah tunggal yang ditemuinya di taman beberapa bulan lalu, semakin dekat. Mereka sering bertemu untuk berbincang atau sekadar menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka. Meski belum ada komitmen serius di antara mereka, Kayla merasa nyaman dengan kehadiran Danu. Dia tahu bahwa cinta bisa datang kapan saja, tapi kali ini dia tidak akan terburu-buru. "Kita tidak perlu tergesa-gesa," kata Danu suatu hari saat mereka duduk bersama di taman. "Yang penting adalah kita saling mendukung." Kayla mengangguk, merasa lega karena akhirnya menemukan seseorang yang memahami perjuangannya tanpa tekanan. Suatu malam, saat Kayla sedang menulis di blognya, dia memutuskan untuk menulis sebuah postingan khusus tentang pelajaran hidup yang dia dapatkan selama setahun terakhir. Judulnya adalah "Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh." Dalam postingan itu, Kayla menulis, "Kehidupan tidak selalu adil, dan kadang-kadang kita harus menghadapi ujian yang sangat berat. Aku pernah merasa seperti dunia runtuh di hadapanku, tapi aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Kekuatan sejati adalah tentang bangkit kembali setelah jatuh, tentang mencintai diri sendiri meski dunia menghancurkanmu, dan tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Jika kamu sedang melewati masa sulit, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama. Jangan takut untuk meminta bantuan, dan jangan pernah menyerah. Karena di balik setiap badai, selalu ada pelangi yang menanti." Postingan itu mendapatkan ribuan likes dan komentar dari pembaca yang merasa terinspirasi oleh cerita Kayla. Banyak di antara mereka yang mengucapkan terima kasih karena telah memberikan harapan di tengah kegelapan. Kayla menutup laptopnya dengan senyum puas. Dia melihat anak-anaknya yang sudah tidur pulas di kamar, lalu duduk di sofa sambil menatap foto keluarga kecilnya. Meski masa lalu penuh dengan luka, dia tahu bahwa masa depan penuh dengan harapan. Dia membisikkan doa kecil untuk dirinya dan anak-anaknya. "Terima kasih atas semua yang telah terjadi. Kami akan terus maju bersama-sama." Di luar jendela, angin malam berhembus lembut, membawa aroma segar musim semi. Kayla merasa damai yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Cerita Kayla adalah tentang perjuangan, pengorbanan, dan kebangkitan. Dia mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali tidak adil, kita selalu punya pilihan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Dengan cinta, keberanian, dan keyakinan, tidak ada badai yang tidak bisa kita lalui. Selamat datang di Bisik Drama, tempat di mana setiap cerita hadir membawa pesan, emosi, dan pelajaran berharga dalam balutan drama yang menggugah hati. Halo Sobat Bisik, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Di episode kali ini, kami akan membawamu ke dalam kisah penuh lika-liku, yang pastinya akan membuatmu terhanyut, tersentuh, dan mungkin juga termotivasi. Jangan lupa jika kamu suka dengan cerita ini, berikan dukunganmu dengan cara like video ini, subscribe channel kami,
Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update cerita-cerita seru lainnya hanya di Bisik Drama. Karena setiap cerita yang kami bagikan adalah hasil cinta dan dedikasi untuk kalian semua, para pecinta drama tanah air.